Nah, ini adalah identitas Pascal untuk for multinomial. Oke, ini sorry. Betul ya? Nah, ya. Nah, ini sama seperti tadi, kalau kita punya N, K1, K2, sampai Kr, dia itu apa? Dia penjumlahan dari N-1. Nah, ini ya, setiap K1 kurangi 1, ditambah yang K2-nya gitu ya. K2-nya dikurangi 1, K3 sampai Kr dikurangi 1. Jadi I-nya jalan dari 1 dari yang ini, kurangi 1, sampai terusnya sampai Kr dikurangi 1. Jadi kayak seperti tadi, kalau saya punya N K1, K2 gitu ya, dia akan sama dengan N-1, K1 min 1, K2 ya, ditambah N-1, K1 min koma K2 min 1, K2 min 1. Nah, ini adalah segitiga Pascal yang biasa ya, identitas segitiga Pascal ya. Ini binomial. Karena apa? Karena ini sama aja kayak yang biasa kan. Ya, ini K2-nya jadi N min K gitu kan, K2-nya dan seterusnya. Nah, untuk yang K3 tadi udah kan N, K1, K2, K3 berarti sama dengan N min 1, K1 min 1 gitu ya, K2, K3 ditambahkan N min 1, K1, K2 min 1, minnya di atas ya, bukan di indeks, min 1, K3 ditambahkan N min 1, K1, K2, K3 min 1. Oke, ada kebayangkan ya, dia adalah segitiga yang di atasnya dijumlahkan dia jadi yang di bawahnya. Dia beda lapisan ya. Tadi lapisannya ke N, berarti kalau misalkan kita ingin mencari lapisan ke N, berarti kita akan melihat lapisan di atasnya ke N-1. Nah, sekarang bagaimana kita membuktikan identitas Pascal for multinomial ini? Nah, kita akan membuktikan identitas Pascal untuk multinomial ini. Gimana cara membuktikannya? Ya udah, kita tinggal kembali ke multinomial teoremnya. Kita akan pakai multinomial teorema kan. Karena multinomial teorema kan bilang kalau kita punya X1 ditambah X2 dan seterusnya tambah sampai XR gitu ya, dipangkatkan N, dia akan sama dengan sigma, ini multinomialnya N K1, K2 dan seterusnya sampai KR, dan seterusnya sampai KR, dia adalah X1 pangkat K1 dan seterusnya dikali sampai XR pangkat KR. Ini adalah K1 tambah seterusnya sampai KR sama dengan N, KI-nya dia lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita bisa pandang apa namanya sih, perkalian yang di atas ini kita pandang kalau X1 tambah X2 dan seterusnya tambah XR pangkat N, dia adalah apa? X1 tambah X2 dan seterusnya sampai XR itu dikalikan X1 tambah seterusnya sampai XR, dia pangkat N-1, betul ya? Pangkatnya jadi pangkat N-1. Oke, nah ini apa? Ini adalah X1. Sorry ya, ini kesini maksudnya. Nah, ini adalah X1 tambah X2 dan seterusnya tambah XR. Nah, yang ini kita jabarkan pakai rumus yang di atas ya, kita jabarkan. Berarti dia dikalikan apa tuh? Sigma. Nah, kita pakai N-1, kita pakai K1 aksen aja dulu ya, K1 aksen, K2 aksen, sampai KR aksen gitu ya. Oke, nah untuk di sininya berarti kali X1, K1 aksen, dikali sampai terusnya X1, XR, KR aksen. Nah, karena kemungkinan KR di sini akan yang berbeda. Nah, ini di sini tetap K1 aksen tambah seterusnya sampai KR aksen, dia sama dengan N-1. Ini KI aksennya lebih besar daripada 0. Oke. Nah, sekarang kita bisa apa ya namanya, memasukkan yang ini ke dalam sini nih. Nah, ini kan bisa kita apa ya, distribusikan. Kita distribusikan contohnya.
seperti ini. Pertama adalah X1 dikalikan sigma bla 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 gitu ya, ditambah X2 ini nggak saya tuliskan dulu sementara karena lumayan panjang, tambah gitu ya. Ini sama seperti yang di atas ya dalam sigmanya. Ini sama seperti ini sama ya. Oke, ini tambah XR sigma bla 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 gitu ya. Nah, ini sama dengan apa? Ini sama dengan sigma. Ini saya tuliskan N-1, K1 aksen sampai KR aksen. Ini yang tadinya X1 jadi K1 aksen ditambah 1 gitu ya. Oke. Ini tetap K2 sampai X2 sampai dikalikan sampai XR. Oke, nah yang ini, yang X2 berarti dia jadi K2 aksen ditambah 2, dan seterusnya. Yang XR berarti apa nih? Yang XR berarti adalah di sininya, berarti X1 K1 aksen, ini jadi XR KR aksen ditambah 1 gitu ya. Oke, yang ininya, yang ini K1 aksen, yang di sini adalah tambah 1, yang di sini adalah K2 aksen tambah 1, yang ini adalah KR aksen ditambah 1. Nah, kita akan ubah si K1 aksen ini gitu ya. Kita akan ubah K1 aksen ini dia menjadi K1 seperti perubahan indeks pada umumnya. Nah, kita misalkan bahwa K1 sama dengan K1 aksen tambah 1. K2 atau KI sama dengan KI aksen gitu ya. Nah, kan K2 sama dengan K2 aksen tambah 1 dan seterusnya. Berarti yang atas ini jadi berubah jadi sigma, ini N-1, K1, min 1. Kan kalau misalkan K1 sama dengan K1 aksen tambah 1, berarti K1 aksen sama dengan KI aksen sama dengan KI min 1 ya. Oke, ini K2 aksen, seterusnya sampai KR. Nah, ini berubah jadi X1, K1, X2, K2 aksen, dan seterusnya sampai XR, KR. Oke. Nah, ini terus yang lainnya juga diganti K2. K2 aksen diganti menjadi K2I min 1. Dan seterusnya yang ini kita ganti, yang ini juga sama kita ganti jadi KR min 1. Ini koma, K1 aksen, ini koma, seterusnya. Ya, ini KR min 1. Nah, ini yang bawahnya adalah X1, K1 aksen dikali seterusnya sampai X1 KR. Oke. Nah, dari sini kita sudah punya, kita bisa ubah si K1 K2 aksen, KR aksen ini menjadi K lagi ya. Nah, ini ke sini menggunakan ini. Lalu nanti yang ini ke bawah, ini kita ubah lagi kalau K1 aksen itu KI aksen dia sama dengan KI. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Oke, nah berarti diperoleh apa? Diperoleh sigma gitu ya. Yang ini adalah N min 1, K1 min 1, K2 dan seterusnya sampai ini sigmanya hapus dulu. K2 sudah sampai KR. Ini X1, K1, X2 kali ini K2 sampai kali XR KR. Nah, ini adalah berlaku untuk K1-nya ditambah sigma lagi. Ini K2-nya yang jalankan. Nah, sebenarnya kita bisa compactkan, kita bisa buat semuanya dalam satu sigma lagi dengan mengubah jadi 2 sigma. Nah, ini yang jalannya tes ini berarti kita ubah. Nanti kalau ada yang nggak paham nanti tanyakan lagi ya. Ini jadi K1 KI min 1, ini titik KR gitu. Nah, gitu. Nah, di sini adalah yang ini adalah I-nya yang jalan. Ini adalah I-nya atau ini K1-nya yang jalan. Nah, ini I-nya yang jalan dari 0. I-nya dari 0 sampai R.
Nah, ini adalah tetap K1 sampai KR sama dengan N. Nah, karena koefisien multinomial, kita kembali. Karena ini sama dengan yang awal nih. Yang awal adalah X1 tambah XR pangkat N, dia sama dengan N sigma N K1, K2 sampai KR gitu ya. Ini X1 K1 dikali sampai XR KR, ini adalah K1 sampai dengan KR sama dengan N. Nah, kita lihat bahwa si koefisien ini, nah koefisien ini dia sama dengan yang ini ya. Ini sama jadinya. Yang ini nih, ini dia akan sama dengan ini. Oke. Nah, dari sini berarti ini adalah nilai yang sama dengan gitu. Pembuktiannya tidak rapi penulisannya, tapi intinya seperti itu. Kita bisa menggunakan teorema multinomial Newton untuk membuktikan bahwa koefisien ini, koefisien dari multinomial X1 sampai XR ini, yang ini N ke 1 sampai KR, dia sama dengan sigma ini. Untuk I-nya dari 1 sampai R, seperti ini. Gitu ceritanya. Cukup sekian pertemuan kali ini. Intinya adalah ini hanya perluasan dari binomial ketika variabelnya lebih banyak daripada binomial. Untuk minggu depan kita langsung masuk ke identitas binomial. Oke, selamat belajar. Terima kasih.